Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Malam, saya Niluh Puspa. Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto pernah menegaskan netralitas TNI harga mati. Kini Jenderal Agus harus membuktikan netralitas TNI di tahun politik ini. Koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati. Netralitas TNI harga mati. Itu janji Jenderal Agus Subianto setelah menjalani fit and proper test di Komisi 1 DPR. Komitmen tersebut diharapkan masyarakat menjelang tahun politik setelah Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI. Sebelum menjadi Panglima TNI, Agus menjabat Kepala Staf Angkatan Darat sejak akhir Oktober lalu. Yang menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Pelantikan Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima TNI oleh Presiden Joko Widodo mendapat sorotan atas dugaan formasi petinggi TNI Polri yang pernah bertugas di Surakarta. Jenderal Agus Subianto lulus dari Akademi Militer pada 1991. Setelah itu, dia menjadi Dandim 0725 Surakarta dari 2009 sampai 2011. Karirnya berlanjut menjadi Komandan Pas Pampres pada 2020 sampai 2021. Dilanjut menjadi Pangdam 3 Siliwangi dari 2021-2022. Selanjutnya jadi Wakil Kasat 2022-2023 dan berlanjut menjadi Kasat pada 25 Oktober 2023. Hari ini, ia resmi dilantik menjadi Panglima TNI. Terkait Pilpres 2024, Panglima TNI memastikan netralitas TNI pada pemilu 2024 akan terjaga. Salah satunya membuat posko pengaduan bagi masyarakat. Tentang netralitas TNI, kemarin 2 hari yang lalu sudah kick off tentang netralitas dan pembuatan posko pengaduan. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko-posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Kemudian ada juga Undang-Undang tentang Pemilu nomor 7 tahun 2017 apabila ada oknum TNI masih organik melakukan politik praktis akan ada tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Pesan menjaga netralitas juga disampaikan Ketua DPR Puan Maharani. Menurut Puan, dengan adanya netralitas, maka mampu menciptakan penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, dan damai. Jadi memang TNI kami harapkan untuk bisa menunjukkan netralitasnya karena sesuai dengan fungsinya Tentara Nasional Indonesia, artinya memang nantinya dalam tahun politik atau bulan politik ini kami berharap dengan juga ada pergantiannya Panglima TNI yang baru bisa menjaga netralitas hal tersebut. Pengamat militer Anton Ali Abbas menyebut kedekatan Panglima TNI dengan Jokowi menjadi tantangan berat bagi Agus untuk membuktikan netralitasnya. Kedekatan ini memang menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Agus Subianto dalam memimpin organisasi yang bernama Tentara Nasional Indonesia. Itu. Kenapa? Karena kita tahu kondisi politik kita sedang menghangat, itu ada anak kandung presiden ikut berkontestasi. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto punya tugas berat di tahun politik. Selain membantu mengamankan jalannya seluruh tahapan pemilu, dia juga harus membuktikan netralitas anak buahnya. Tim Liputan Kompas TV. Saudara Panglima TNI Jenderal Agus Subianto berulang kali berjanji akan netral di tahun politik ini. Namun kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo saat di Solo membuat banyak pihak mempertanyakan netralitas Panglima TNI yang baru. Bagaimana saudara memastikan bahwa TNI berdiri di tengah saat pemilu 2024? Kita bahas saudara malam hari ini bersama dengan pengamat militer Anton Ali Abbas. Bung Anton, selamat malam, sehat selalu. Malam, Mbak Puspa, apa kabar? Sehat juga. Bung Anton, jadi kalau Anda melihat soal netralitas TNI harga mati, ini kan sudah berulang kali memang disampaikan oleh Panglima TNI. Tapi bagaimana ia harus membuktikan bahwa TNI benar-benar netral di Pilpres kali ini? Ya, kalau kita lihat pemberitaan memang semenjak seorang Agus Subianto ditunjuk sebagai Kasat, pembicaraan tentang netralitas ini semakin menguat. Itu satu, terkait sama TNI. Kedua, ngomong tentang netralitas, ini kan paling susah adalah bagaimana kita kemudian menegakkan aturan main ini.
Gitu. Jadi kalau kita misalnya melihat apa panduan yang disiapkan oleh TNI, misalnya dia tidak melayani dan lain-lain. Tapi kita harus tahu juga bahwa dalam kontestan Pilpres ini ada menteri nih, bahkan ada Menteri Pertahanan. Kalau misalnya kita ngomong tentang Pak Prabowo Subianto yang memang ada lekat fasilitas dan pelayanan terkait di sektor pertahanan. Bagaimana kita kemudian membedakan, oh ini memang adalah masa kampanye, oh ini bukan. Karena seringkali kan kampanye itu digunakan di sela-sela kunjungan kerja. Gitu. Jadi kemarin misalnya ada Pak Prabowo datang untuk pembekalan di Madiun, di Jawa Timur, gitu. Dia mendarat di pangkalan udara milik TNI AU. Apakah ini penggunaan fasilitas atau bukan? Jadi kan ketika kita bicara tentang netralitas ini adalah rumitnya itu di bagian pelaksanaan. Bagaimana kemudian seorang Agus Subianto ingin menerapkan bahwa ini harga mati kayak apa? Oke. Jadi ini kerja berat bagi Agus untuk Jadi ini kerja berat bagi Panglima TNI untuk membuktikan bahwa ia benar-benar netral. Nah, ngomong tentang netralitas itu kalau paling enak untuk kita menunjukkan ngomong gitu ya, bicara, terus kita buat aturan. Tapi menegakkan aturan itu adalah lain soal. Oke. Kenapa? Karena ada banyak celahnya. Oke. Dan harus dipahami bahwa ketika kita bicara tentang prajurit itu susah, apalagi yang bawahan tidak akan mampu untuk berimprovisasi kecuali ada arahan. Jadi kalau saya melihat bahwa ini kita tidak bisa hanya melekatkan kepada mereka yang ada di lapangan. Kalau ada pelanggaran, ini harus melekat juga kepada atasannya. Atasannya juga harus bertanggung jawab karena mereka yang memang bertanggung jawab untuk mengawasi gerak-gerik anak buahnya. Gitu. Jadi tidak bisa hanya sekedar nanti yang akan dapat sanksi adalah mereka. No, gitu. Ini memang di mana-mana yang namanya kalau prajurit salah, yang salah adalah komandannya, ikut harus menanggung kesalahan itu. Oke, gitu. Jadi dari atas ke bawah begitu. Iya dong. Jadi tidak hanya prajurit aja. Kalau misalnya ini adalah Babinsa, tidak hanya Babinsa yang kita bebankan tanggung jawab. Ya mungkin kita sampai di dan rambilnya gitu. Tapi begini Bung Anton. Tapi begini, kekhawatiran Anda misalnya atau kekhawatiran banyak orang ini terkait dengan netralitas dari TNI di bawah kepemimpinan Agus ini, apakah semata karena Anda sebutkan tadi misalnya Prabowo yang berposisi sebagai Menhan tentu rumit untuk membuktikannya begitu, ataukah karena ia juga pernah ada kedekatan sebutannya itu ada geng Solo begitu, masuk dalam geng Solo, apakah itu juga yang membuat Anda khawatir? Ya, karena tidak hanya sebenarnya hanya Pak Prabowo, tapi Pak Mahfud juga kan tetap menjawab Menko Polhukam, itu kaitannya sama sektor pertahanan. Tapi bagaimanapun juga, gitu ya, karena tadi saya bilang bahwa kalau kita bicara tentang kedekatan, ya namanya kalau saya juga jadi pejabat, tentu akan lebih percaya sama saya yang sudah kenal lebih jauh. Itu satu soal. Tapi di sisi lain kan kita juga melihat ada tren, gitu. Kemudian mereka-mereka yang dekat dengan ataupun pernah bekerja di lingkungan Pak Jokowi, seakan-akan mendapatkan privilege untuk terkait promosi dan juga mutasi, gitu. Ini yang juga sedikit banyak menimbulkan tanda tanya. Kenapa? Karena kita kalau bicara tentang TNI, sebenarnya tantangannya Pak Agus terkait netralitas itu tantangan yang bagi saya tidak terlalu besar. Karena yang besar ketika kita bicara tentang tantangan TNI ke depan adalah bagaimana menaikkan kesiapan dari TNI ada AD, AL, AU, bahwa mereka readiness-nya itu tinggi, gitu. Bagaimana kita meningkatkan profesionalitas, bagaimana kita menyiapkan tentara profesional seperti itu yang sebenarnya yang paling besarnya. Okay. Tapi ketika kita bicara tentang netralitas ini seakan menjadi kunci. Ini ngomong tentang kepercayaan publik. Kepercayaan publik terkait netralitasnya ASN, netralitasnya birokrasi di eranya Pak Jokowi ini lagi goyah. Gitu. Nah, termasuk juga di TNI ketika dilihat bahwa ada lingkaran-lingkaran Pak Jokowi, kalau misalnya kata media adalah geng Solo gitu ya. Nah, ini geng Solonya ada menempati banyak posisi strategis. Ini bagaimana kemudian ada jaminan? Bagi saya komitmen-komitmen terbuka yang dilakukan oleh seorang Agus Subianto itu menjadi penting. Misalnya bahwa sanksinya langsung sanksinya berat bagi mereka yang melanggar, mereka yang melakukan pembiaran. Ada pemotongan, ada kan sanksi sedang, ada sanksi berat. Nggak bisa ini teguran ringan. Kenapa? Ini kita harus kenapa? Lagi ada sorotan. Kalau saya sorotan ke saya besar, maka mau tidak mau saya akan menunjukkan bahwa komitmen saya besar. Ini saya naikin level sanksinya. Gitu. Bung Anton, kalau misalnya Anda melihat ada posko dibuat begitu untuk melaporkan kalau ada oknum TNI yang tidak netral nantinya, kira-kira itu bagaimana? Bisa cukup untuk membuat masyarakat merasa tenang bahwa TNI benar-benar akan netral nantinya? Ya, kan sebenarnya ada poskonya nanti ini ada di mana gitu. Apakah mereka misalnya saya pengen ngadu nih
ada ini, poskonya di mana? Poskonya di markas Koramil, markas Kodim, markas Kodam. Ya kalau di markas, saya mau ngelaporin pejabat di situ, yang ada nanti di mana gitu. Nah itu akan ngomong tentang psikologi gitu. Jadi ada mekanisme misalnya keleluasaan dalam laporan, walaupun juga misalnya TNI sudah bilang bahwa nanti Anda bisa menggunakan media sosial atau juga via email gitu misalnya. Tapi bagaimana terkait jaminan terhadap, lalu juga bagaimana terkait transparansi pengusutan itu. Gitu. Ini sebenarnya saya melaporkan ini sudah sejauh mana laporan itu? Apakah ditindaklanjuti atau tidak? Gitu. Belum lagi kan sekarang kan dibalik, jadi kalau saya nuduh buktikan dong gitu. Jadi ngomong tentang pembuktian netralitas ini kan juga nggak kalah susah gitu ya. Bagaimana kalau mereka tidak berpakaian seragam, saya ini rambut cepak apakah memang aparat atau seperti saya yang rambut pendek misalnya. Ini kan juga kita akan susah untuk memverifikasi bahwa ini memang ada penyalahgunaan kekuasaan gitu untuk menggunakan suatu pihak. Oke, baik. Jadi ada 2 poin yang tadi Anda sudah sebutkan ya, bahwa jaminan kepada mereka yang melapor. Yang kedua adalah transparansi pengusutan, itu juga paling penting, dan sanksi yang jelas kepada misalnya jika benar ada yang melakukan pelanggaran. Terima kasih Bung Anton Ali. Sanksinya harus berat ya, Mbak Puspa. Sanksinya harus berat. Jadi kita naikkan levelnya sanksinya. Betul. Baik. Pengamat militer Anton Ali Abbas, terima kasih sudah berbagi pandangan di Sapa Indonesia. Malam sehat selalu.